Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budi luhur. Kita ketemu lagi untuk materi yang berikutnya mengenai use case diagram. Jadi kemarin kita sudah membahas activity diagram, kemudian diagram IR, kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai use case diagram. Jadi kalau kita melihat use case diagram itu akan berbeda pengertiannya dengan yang namanya activity diagram. Jadi kalau activity diagram itu mengatakan bagaimana sebuah proses digambarkan, sedangkan kalau kita melihat use case diagram ini menggambarkan apa yang dikerjakan oleh sistem. Jadi biasanya yang namanya use case diagram itu dilihat dari kebutuhan sistem berdasarkan pandangan dari user yang mengerjakannya. Nah, kemudian biasanya use case diagram juga menggambarkan proses yang sudah terkomputerisasi. Jadi dia biasanya sudah menggunakan kata yang namanya entry, input, atau cetak. Nah, kemudian biasanya di dalam use case diagram, dia juga menggambarkan hubungan antara use case dan aktor. Jadi kita bisa lihat, ini yang dinamakan dengan use case-nya, ini yang dinamakan dengan aktornya, kemudian ini yang dinamakan dengan use case diagramnya. Jadi ini yang dinamakan dengan user yang mengerjakannya. Nah, kemudian yang dibutuhkan oleh user dari bagian penjualan itu ada yang namanya use case dari entry pelanggan, entry barang, entry kendaraan, dan entry supir. Nah, kemudian yang berikutnya, yang namanya use case diagram, kita lihat di sini pola perilaku sistem, kemudian urutan transaksi. Jadi biasanya yang namanya use case diagram itu bisa digambarkan tidak berurutan, tapi sebaiknya digambarkan berurutan berdasarkan proses yang dikerjakan oleh aktornya, ya, agar memudahkan untuk melihat ya urutan-urutan transaksinya. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya use case diagram terdiri dari yang namanya use case, aktor, relationship, kemudian package. Package ini opsional ya sifatnya. Ini use case, kemudian ini aktor, kemudian garis ini dinamakan dengan relationship-nya. Kemudian package ini biasanya pengelompokan use case. Kalau use case itu dikerjakan oleh satu aktor itu sudah lebih dari 9 use case atau sudah lebih dari 9 proses. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat di sini ya. Jadi yang namanya use case, di sini kita bisa lihat use case diberi nama ya untuk menyatakan hasil antara aktor dengan prosesnya. Kemudian di sini ini gambar dari use case-nya dinotifikasikan dengan gambar elips. Kemudian biasanya menggunakan kata kerja ya. Biasanya entry, cetak, buat, catat, lakukan, dan lain sebagainya. Itu untuk menggambarkan kata, untuk menggambarkan notasi dari use case-nya. Nah, kemudian dalam satu use case diagram ya tidak boleh ada dua use case memiliki nama yang sama. Misalnya ada entry pelanggannya 2 ya, itu tidak boleh, tapi harus dibedakan entry pelanggan yang satunya maksudnya apa, kemudian entry pelanggan yang berikutnya maksudnya apa. Nah, kemudian yang berikutnya sebuah use case bisa mempunyai dokumentasi. Nah, ini dokumentasi. Jadi yang namanya dokumentasi ini dia untuk menyatakan keterangan ya. Jadi misalnya kalau kita lihat ada tidak contohnya di sini. Jadi contohnya misalnya kita gambarkan use case itu contohnya misalnya di sini ada yang namanya mahasiswa misalnya. Aktornya mahasiswa, pada saat dia menjadi mahasiswa, nah keterangannya di situ biasanya ada usianya, ya, usia minimal 17 tahun. Atau misalnya ada mahasiswa, ya, kemudian mendapatkan beasiswa. Nah, biasanya di dalam mendapatkan beasiswa itu ada keterangannya, ya, IPK-nya minimal misalnya 3,5 ya atau 3,6. Itu contoh yang dinamakan dengan dokumentasi atau keterangan dari sebuah use case ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya kita jelaskan satu persatu ya.
Nah, ini bisa kita lihat ya, contoh dari keterangan tadi ya. Ini dokumentasi. Jadi misalnya aktornya di sini mahasiswa dapat beasiswa, kemudian IPK minimalnya 3,5 ya. Ini contoh dari use case yang memiliki dokumentasi. Nah, kemudian yang berikutnya kita lanjutkan lagi ke simbol-simbol yang biasanya digunakan di dalam use case diagram. Yang pertama itu ada aktor. Ya. Aktor itu biasanya menggambarkan orang. Jadi selain orang, dia juga bisa merupakan sistem, ya, atau external entity, ya, atau stakeholder yang biasanya dia yang mengerjakan proses dari yang akan dikerjakan. Kemudian selain dia yang mengerjakan, biasanya dia dinamakan dengan aktor aktif, kemudian ada juga yang namanya aktor pasif. Aktor pasif itu biasanya dia yang menerima informasi dari sistem. Nah, biasanya untuk aktif dan pasif ini untuk memudahkan membedakan mana aktor aktif, kemudian mana aktor pasif. Biasanya aktor aktif itu digambarkan di sebelah kiri. Nah, ini kita bisa lihat contoh yang ini. Bagian penjualan, nah ini dinamakan dengan aktor aktif. Kemudian pelangganan supir, nah ini dinyatakan sebagai aktor pasif. Jadi ini bagian penjualan yang melakukan proses untuk entry pelanggan sampai ke entry supirnya, sedangkan pelangganan supir ini dia yang menerima atau men-trigger ya proses terjadinya yang namanya entry pelanggan dan entry supir. Itu yang dinamakan dengan aktor yang menerima dan yang melakukan pasif dan aktif. Nah, kemudian yang berikutnya ya, biasanya aktor menggunakan kata benda ya atau kata sifat. Biasanya kata benda misalnya pelanggan, mahasiswa, ya, penduduk. Kemudian kalau non kata sifat itu misalnya sistem pendaftaran mahasiswa, sistem akademik dan lain sebagainya. Itu dinamakan dengan penggunaan untuk aktornya. Kemudian aktor biasanya digambarkan dengan stick figure, bisa seperti ini, atau bisa seperti ini. Ya, terserah. Tapi biasanya di dalam aplikasi untuk penggambaran use case itu dia digambarkan seperti ini, seperti orang-orang sawah. Nah, kemudian yang berikutnya tidak boleh ada komunikasi langsung antara aktor. Nah, misalnya aktor ketemu dengan aktor itu tidak boleh kecuali nanti ada kondisi tertentu. Ya. Kemudian yang berikutnya di sini sistem ya untuk sebuah aktor, misalnya di sini sistem keuangan. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat association. Jadi ada 4 jenis relasi yang bisa timbul pada use case diagram. Itu ada asosiasi antara aktor dengan use case, asosiasi antara use case, kemudian generalisasi dan inheritance antara use case, generalisasi inheritance antara aktor. Ya, nah sekarang kita lihat di sini association antara aktor dan use case ya biasanya atau sebaiknya menggunakan garis yang tanpa anak panah ya. Karena kalau seandainya kita menggunakan association antara aktor dan use case yang menggunakan anak panah, dia akan memberikan arti yang berbeda ya. Karena biasanya panah yang terbuka seperti ini biasanya digambarkan untuk aktor yang pasif ya, artinya dia yang menerima atau men-trigger dari sistem informasinya. Jadi kalau seandainya kita menggambarkan misalnya seperti ini ya. Nah, ini misalnya bagian penjualan. Kemudian di sini kita kasih anak panah terbuka ya di sininya. Nah, di sini berarti bagian penjualan ini bukan aktor aktif digambarkan, berarti dia menjadi aktor pasif. Nah, itu yang menjadi kesalahan. Jadi sebaiknya menggunakan yang tanpa anak panah seperti ini. Hanya tinggal membedakannya, meletakkannya di kiri atau di kanan. Nah, kemudian yang berikutnya ya, itu ada yang namanya association antara use case, ada yang namanya include ya. Nah, include ini dia artinya sebuah use case ya dipanggil oleh use case yang lainnya. Jadi dia saling terikat ya. Dia saling Dia saling satu kesatuan. Jadi misalnya kita lihat contoh yang ada di sini, cetak surat jalan ini tidak bisa dilakukan kalau dia tidak melakukan yang namanya entry surat jalan terlebih dahulu. Itu dinamakan dengan include. Jadi cetak surat jalan ini bisa dikerjakan setelah melakukan yang namanya entry surat jalan. Itu contohnya association antara use case include. Ya, biasanya digambarkan secara horizontal, artinya dia miring ya.
menggambarkan secara horizontal. Kemudian tanda panahnya kita perhatikan ke sini ya, bisa dilihat di sub use case-nya. Artinya ke use case yang dilakukan terlebih dahulu ya. Jadi kalau cetak dan entry berarti kan yang dilakukan entry terlebih dahulu bukan cetaknya. Makanya tanda panahnya harus ke arah entry-nya. Tidak boleh aktor dihubungkan pada use case include. Jadi staf penjualan ini tidak boleh dihubungkan dengan yang nama entry surat jalan ya, tapi harus digambarkan dengan yang namanya cetak surat jalan. Jadi yang namanya aktor hanya boleh digambarkan dengan parentnya ya, bukan subnya. Kemudian yang berikutnya, social and terus yang berikutnya ada yang namanya extend ya. Extend ini berarti kita melihat dia akan berbeda dengan yang namanya include tadi ya. Kalau include tadi keduanya harus dilakukan, dia tidak bisa satu-satu, kemudian dia saling satu kesatuan, dia saling terikat. Nah, kalau extend ini dia berdiri sendiri, tapi dia saling keterkaitan. Nah, kita lihat di sini misalnya staf perpustakaan melakukan proses entry pengembalian. Pada saat kita mengembalikan yang namanya buku, ya, bisa jadi waktu yang kita kembalikan itu lewat dari waktu yang sudah ditentukan. Otomatis kan berarti yang namanya staf perpustakaan harus melakukan proses entry denda. Tapi belum tentu semua pada saat staf perpus melakukan proses pengentrian pengembalian itu pasti dilakukan namanya entry denda. Kalau memang waktunya sesuai atau waktu sebelumnya, berarti yang namanya extend entry denda ini tidak akan dilakukan oleh staf perpustakaan. Jadi yang namanya action itu memilih ya, memilih salah satu yang dikerjakan, bisa satu atau bisa kedua-duanya ya. Nah, kemudian di sini kalau bisa dikurangi ya karena sulit dipahami, kemudian tanda panah terbuka ke arah pairnya. Jadi kalau include tadi ke subnya, nah justru kalau extend ini ke arah pairnya ya. Tidak boleh dihubungkan sama dengan include tadi ya, tidak boleh aktor dihubungkan dengan use case externnya. Berarti staf perpus ini tidak boleh dihubungkan dengan entry dendanya. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya generalisasi atau inheritance. Generalisasi atau inheritance ini ya kita bisa lihat di sini ya digambarkan secara vertikal. Nah, biasanya ada keadaan atau perlakuan khusus ya. Ini kita bisa lihat misalnya pembayaran khusus. Kita bisa lihat transaksi-transaksi yang ada di bank, misalnya Bank BRI biasanya pembayaran yang cuma satu transaksi dengan yang dua transaksi biasanya tellernya akan dibedakan. Nah, itu yang dinamakan generalisasi inheritance. Jadi ada yang namanya bayar, tapi ada yang namanya pembayaran khusus untuk yang namanya use case bayar itu sendiri. Itu contohnya. Atau misalnya kalau kita ke BCA, ya, Bank BCA di situ transaksi dibedakan berdasarkan nominalnya. Di bawah 5 juta, di atas 5 juta sampai 10 juta, di atas 10 juta sampai 15 juta, kemudian di atas 10 juta. Nah, itu juga dinamakan dengan use case, generalisasi, atau inheritance. Ada yang namanya perlakuan khusus. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga yang namanya, ini antara use case ya, generalisasi atau inheritance antara use case. Nah, kemudian yang berikutnya ada generalisasi atau inheritance per aktor. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi kalau kita melihat yang namanya nasabah itu ada nasabah khusus. Jadi kalau kita berbicara yang namanya nasabah itu bisa melakukan yang namanya proses pembayaran. Tapi kalau kita melihat untuk pembayaran khusus, misalnya transaksi yang lebih dari 2 atau yang pembayarannya di atas 10 juta atau 15 juta pada saat transaksi bank yang ada di BCA, nah dia dikategorikan sebagai nasabah khusus, bukan nasabah. Itu yang dinamakan dengan generalisasi atau inheritance antar aktor. Nah, untuk use case diagramnya, saya rasa cukup sampai di situ ya. Dia sampai generalisasi dan inheritance antara use case. Nanti kita coba lihat bagaimana cara menggambarkan use case berdasarkan sebuah sistem ya. Nanti kita bedakan antara activity dengan use case-nya. Baiklah, saya tutup dulu materi kita untuk use case diagramnya. Kita ketemu lagi nanti. Untuk materi use case masih sama, tapi nanti kita melihat bagaimana cara menggambarkan use case yang sebenarnya berdasarkan sebuah sistem. Kalau masih ada yang bingung atau masih ada yang belum paham, silakan bertanya melalui WA group atau Wapri, atau silakan meninggalkan komentar di Google Classroom-nya. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Salam Budi Luhur.